Sebuah film tahun 2025 berjudul Megan 2.0 sebagai sequel kedua dari waralaba Megan bercerita tentang bangkitnya kembali si robot psikopat cantik ini dari kematiannya 2 tahun yang lalu. Yang pastinya bikin kita penasaran, apakah kali ini ia akan menjadi semakin jahat atau sebaliknya menjadi pelindung bagi umat manusia. Gimana? Bikin penasaran kan? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. I take almost no pleasure in this. Berlatar di sebuah padang pasir di daerah Timur Tengah, film dimulai dengan kelompok ekstremis yang baru saja menangkap seorang wanita. Wanita ini bernama Amelia, yang sebenarnya ia adalah aset militer yang sengaja disusupkan oleh Amerika untuk melakukan misi penyelamatan. Misi ini dipimpin oleh Kolonel Tim, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Rupanya Amelia bukanlah manusia biasa, melainkan sebuah robot android yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang ilmuwan. Dan dalam sekejap Amelia berhasil melumpuhkan semua musuh, dan tentu saja membuat tim dan seluruh krunya bersorak. Namun tanpa diduga tiba-tiba Amelia menghabisi si ilmuwan yang seharusnya ia selamatkan. Hal ini seketika membuat markas menjadi panik, karena Amelia kini berada di luar kendali mereka. Dan saat itulah, Amelia mengatakan jika ia memiliki kendali atas dirinya sendiri dan tidak berada di bawah yurisdiksi Amerika. Lalu kita beralih kepada Gemma yang saat ini menjadi seorang penulis dan juga aktivis yang mengkampanyekan regulasi penggunaan AI. Semenjak kejadian 2 tahun yang lalu, di mana Gemma terpaksa menghancurkan robot ciptaannya sendiri yang bernama Megan. Yang mana sebelum dihancurkan, Megan adalah robot mengerikan yang tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi programnya. Saat ini Gemma juga telah memperbaiki hubungannya dengan Cady, keponakannya. Sama seperti Gemma, Cady juga memiliki minat yang tinggi kepada teknologi. Yang secara diam-diam, sebenarnya ia sedang mempelajari pemrograman robotik karena kerinduannya kepada sahabat lamanya, Megan. Bahkan saat ini Cady juga belajar ilmu bela diri agar bisa melindungi dirinya sendiri. Namun di sisi lain, rupanya Gemma bersama teman-temannya, Tess dan Cole, sedang mengembangkan teknologi rangka luar yang dirancang untuk membantu para penyandang disabilitas. Mereka pun mendemonstrasikannya kepada para investor. Namun rupanya teknologi ini masih perlu pengembangan lagi. Setelah itu muncul pemilik perusahaan teknologi bernama Alton, yang mengajak Gemma bekerja sama dengannya untuk menyempurnakan alat ciptaannya. Di mana Alton memiliki sebuah chip otak yang dapat memanipulasi kinerja otak, dan bahkan chip milik Alton ini dapat membuatnya berdiri dari kelumpuhannya. Alton. Singkat cerita, pada malam harinya Gemma dikejutkan dengan televisi yang menyala sendiri, seolah memberitahu jika ada penyusup yang akan masuk ke rumahnya. Dan ternyata benar saja, ada beberapa orang bersenjata yang telah masuk ke dalam rumah. Gemma dan Cady pun berusaha bersembunyi, namun sayangnya mereka ketahuan. Lalu tiba-tiba semua perangkat elektronik menyala sendiri, seolah memberi bantuan kepada Gemma. Dan dengan keahlian bela dirinya, Cady pun berhasil menjatuhkan para penyusup itu. Dan ternyata para penyusup itu adalah pasukan FBI. Mereka ke sana karena Gemma dituduh menjadi aktor di balik membelotnya Amelia tempo hari. Karena ternyata, teknologi yang digunakan pada Amelia diambil dari teknologi Megan yang dikembangkan oleh Gemma dahulu. Kolonel Tim lalu menjelaskan kondisi yang terjadi kepada Gemma, dan meminta Gemma membuat robot baru untuk mengalahkan Amelia jika ia tidak ingin ditangkap. Namun tentunya Gemma menolak, karena ia tidak mengerti dan benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. How is this possible? Setelah orang-orang FBI itu pergi, Gemma pun akhirnya bertemu kembali dengan Megan. Yang ternyata, Meganlah yang tadi membantu menjatuhkan para penyusup. Dan rupanya selama ini Megan masih hidup dan bersembunyi di rumah ini. Dan selama 2 tahun ini ia telah mengamati kehidupan Gemma dan telah berubah menjadi robot yang lebih bijak. Megan lalu menawarkan diri untuk menghentikan Amelia dan akan membantu Gemma keluar dari masalah ini.
Namun ia meminta Gemma membuatkan tubuh baru agar ia bisa lebih leluasa bertindak. Karena tak ada pilihan lain, Gemma pun setuju. Namun karena masih trauma dengan perbuatan Meghan di masa lalu, ia hanya membuatkan sebuah robot kecil sebagai tubuh Meghan sampai Meghan benar-benar bisa membuktikan kepercayaannya. Saat itu Meghan mengatakan Amelia akan datang di acara pesta yang diselenggarakan oleh Alton besok. Maka mereka pun harus datang ke sana untuk menghentikan Amelia menguasai teknologi milik Alton. Singkat cerita, Gemma sudah berada di pesta tersebut dan bertemu dengan Cole yang juga sudah ada di sana. Dan ternyata benar saja Amelia sudah ada di sana menggunakan gaun cantik untuk memikat Alton dan menjalankan aksinya. Alton yang sudah terpedaya oleh Amelia pun membawa Amelia ke ruangan pribadinya. Dan di sana, Alton menunjukkan kemampuan teknologinya yang mampu memadamkan listrik di seluruh kota. Setelah mengetahui itu, Amelia pun menjalankan aksinya dengan meretas teknologi Alton yang disimpan di retinanya. Dan setelah komplit, Amelia pun membunuh dan meninggalkan Alton di sana. Di sisi lain, Gemma dan Meghan sudah berada di ruang server dan segera mengakses sistem untuk mencari keberadaan Amelia. Namun tanpa diduga, melalui CCTV Meghan malah menemukan Alton yang sudah tewas di ruang pribadinya. Sementara itu, Kolonel Tim baru saja tiba untuk menangkap Amelia. Namun dengan mudahnya Amelia berhasil melumpuhkan Kolonel Tim dan pasukannya tersebut. Sedangkan Meghan dan Gemma masih bersembunyi di ruang server. Saat itu Meghan meretas radio milik Tim dan memberikan informasi palsu kepada Amelia dengan mengabarkan jika Gemma sudah pergi dari sini, sehingga membuat Amelia pergi dan mengejar Gemma ke rumahnya. Meghan pun lalu meretas mobil Alton dan menggunakannya untuk mendahului Amelia agar tiba lebih dulu di rumah untuk menyelamatkan Cady. Dan rupanya Amelia telah masuk ke sistem di rumah Gemma, di mana ia meretas robot skeleton yang digunakan untuk menyerang Tess dan Cady. Untungnya Gemma sampai lebih dulu, dan Meghan pun segera membawa mereka semua masuk ke ruangan rahasia berupa bunker yang selama ini sudah disiapkan olehnya. Dan akhirnya Cady pun mengetahui jika Meghan masih hidup dan bersembunyi di sini selama ini. Sedangkan Amelia yang sudah kehilangan jejak, mereka pun akhirnya pergi dari sana. Megan, this is not a sanctuary, it's a prison. Water, fresh clothes. Megan! Sementara itu di dalam bunker, Cady berjalan-jalan melihat-lihat dan menemukan sebuah ruangan yang mirip sekali dengan kamarnya. Dan saat itulah ia bertemu lagi dengan Meghan yang sekarang wujudnya seperti ini. Saat itu Meghan meminta maaf kepada Cady atas ulahnya 2 tahun yang lalu, di mana ia mencoba menghabisi Gemma demi melindungi Cady. Cady lalu menasehati Meghan bahwa seharusnya Meghan melindungi sesuatu yang benar, bukan melindungi sesuatu yang diprogramkan. Meghan lalu menemui Gemma. Ia mengatakan untuk mengalahkan Amelia, ia harus mendapatkan tubuh asli, sehingga ia pun meminta tolong kepada Gemma untuk membuatkan tubuh baru yang kuat. Awalnya Gemma tidak setuju, namun karena dorongan teman-temannya, akhirnya mereka pun mulai mengembangkan tubuh baru untuk Meghan, menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Meghan di sana. Yeah, I want to be taller. Before we go any further, Namun Gemma masih membatasi Meghan dengan meletakkan chip supaya Meghan tidak dapat melakukan tindakan yang membahayakan manusia. Dan sebagai gantinya, Meghan diberikan program baru sebagai ahli bela diri untuk pertahanannya. Setelah mendapatkan tubuh barunya, Meghan menjelaskan jika pada tahun 80-an, sebuah perusahaan berhasil menciptakan sebuah robot yang ditujukan untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Namun terdapat kesalahan pada algoritmanya, sehingga menyebabkan robot itu menjadi senjata pembunuh yang sangat efektif. Dan akhirnya, pemerintah menutup proyek tersebut dan menyimpannya di sebuah tempat bernama Black Box. Nah, Amelia ini rupanya berencana mendapatkan Black Box itu karena Amelia bertujuan akan menghabisi umat manusia. Dan yang mengejutkan, Christian yang merupakan aktivis anti-AI yang juga teman dekat Gemma ternyata memiliki hubungan dengan semua ini. Ternyata ia memiliki akses ke fasilitas terlarang tersebut, dan diketahui Christian akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina di sebuah convention yang akan membahas regulasi AI. Dan ia akan menjadi target Amelia berikutnya. Maka mereka harus ke sana untuk melindungi Christian. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pertemuan itu. Dan agar berbaur, saat itu Meghan menyamar menjadi salah satu artis cosplayer robot sambil menunggu Amelia muncul. I take almost no pleasure in this. Begitupun dengan FBI yang rupanya juga sudah ada di sana.
Di sana mereka mengawasi keberadaan Christian yang sedang berbincang dengan Perdana Menteri Cina. Dan tak sengaja, saat itu Meghan malah naik ke tempat pertunjukan yang membuatnya terpaksa harus ikut menarik supaya tidak ketahuan. Namun karena tak sabaran, Gemma malah menelpon Christian memberitahu jika ia dalam bahaya. Dan benar saja, Amelia berhasil melacak telepon itu, yang malah membuat Amelia mengetahui keberadaannya. Bravo team, we got a new player on the... Dan saat itulah Amelia mulai menjalankan aksinya. Ia mulai menyerang semua orang, termasuk menghabisi Perdana Menteri Cina. Beruntung Meghan berhasil menyelamatkan Christian, dan akhirnya ia bertemu dengan Amelia, lalu berhadapan dengannya. Namun saat itu Meghan tak bisa menembakkan senjatanya, karena chip yang ditanam oleh Gemma memprogram Meghan tak bisa melakukan hal tersebut. Sedangkan FBI yang bertemu dengan Gemma lagi-lagi menuduh Gemma dan memintanya untuk mematikan Amelia, yang jelas-jelas ia tidak memilikinya. Dan akhirnya si kumis pun harus tumbang setelah diserang oleh Amelia. Meghan lalu kembali bertemu dengan Amelia, di mana saat itu Amelia memujuk Meghan agar bergabung dengannya mencari black box itu untuk menguasai dunia. Katie, Namun Meghan tetap menolaknya, yang akhirnya membuat Amelia menculik Katie agar Meghan mau menuruti perintahnya. Saat itu Meghan merasa kesal karena Gemma telah membatasi program bertarungnya, yang akibatnya Katie berhasil dibawa oleh Amelia, dan itu jelas sangat membahayakannya. Kemudian mereka kembali ke markas. Christian lalu menjelaskan ia tak memberitahu Gemma tentang fasilitas black box itu karena ia tak ingin membahayakan Gemma. Dan cara satu-satunya mencegah Amelia mencapai black box tersebut adalah mereka harus menghancurkannya dengan bom EMP. Christian pun memberitahu jika black box itu terletak di sebuah laboratorium di bawah tanah yang pastinya sangat sulit dijangkau. Mereka lalu menyiapkan rencana agar Meghan bisa masuk ke dalam dan menghancurkan black box tersebut. Saat itu Meghan berusaha meyakinkan Gemma jika Katie pasti baik-baik saja. Dan Meghan juga berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Katie dan melindunginya sambil meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya dahulu. Dan setelah mendengar ucapan Meghan tersebut, Gemma pun mencabut chip penghambat sehingga Meghan bisa melakukan tindakan apapun yang dibutuhkan. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan penyusupan, dimulai dari si Cole yang masuk melalui pintu depan untuk mengalihkan perhatian, dan Meghan yang masuk melalui ventilasi udara. Di dalam, Meghan pun mulai melakukan aksinya dengan menghabisi beberapa penjaga. Namun di markas, Tess dan Gemma menemukan beberapa kejanggalan, di mana mereka menduga jika Meghanlah yang selama ini mengontrol Amelia dan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan tubuh barunya tersebut. Namun sayangnya mereka terlambat, karena Meghan rupanya sudah berada di ruang black box tersebut. We figured it out. It would be too late. Untungnya Gemma diam-diam telah meletakkan bom EMP di lengan Meghan, yang tujuannya untuk berjaga-jaga kalau Meghan berkhianat. Namun saat itu Christian tidak memperbolehkan Gemma menggunakannya, dengan alasan Katie masih belum selamat. Namun tanpa diduga tiba-tiba Christian menyerang Tess dan Gemma. Dan ternyata Christian adalah orang yang mengendalikan Amelia selama ini. Christian menjelaskan ia mendapatkan desain awal Amelia dari proyek lama Gemma. Ia lalu menjual Amelia kepada militer untuk dipergunakan sebagai senjata. Namun di sisi lain Christian masih memiliki kendali terhadap Amelia, sehingga ia bisa melakukan propaganda dengan menunjukkan kepada dunia jika AI itu sangat berbahaya. Rupanya hal ini dilakukan oleh Christian karena ia sangat menentang keras penggunaan AI. Lalu Christian pun meminta Gemma untuk bergabung dengannya dan memaksanya untuk menghancurkan Meghan. Di sisi lain, Meghan rupanya sudah berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Christian. Namun ia masih mencoba melawan dengan menyerang Gemma yang saat itu dipaksa oleh Christian untuk menghancurkannya. Karena Gemma kekeh menolak bergabung dengan mereka, Christian pun akhirnya menanamkan chip ke otak Gemma agar ia bisa mengontrolnya. Sementara itu, Cole yang berada di ruang ventilasi tak sengaja menemukan Katie dan langsung membantu Katie melepaskan diri. Katie sudah mengetahui jika Christianlah dalang di balik semua ini, dan Amelia hanyalah bonekanya saja.
Maka dari itu Cady memiliki rencana meretas Amelia dan akan memprogram ulang Amelia menggunakan program Megan. Karena pada dasarnya, pembuatan Amelia berasal dari program Megan yang pastinya masih ada ingatan ketika Megan masih kecil dahulu. Di sisi lain, karena otak Gemma sudah dipasangi chip, Megan rupanya bisa masuk ke chip tersebut dan dirinya berhasil mengambil alih tubuh Gemma dan membantunya melepaskan diri. Okay, yes, do something. Megan menjelaskan jika tadi ia menyerang Gemma hanya berpura-pura saja agar ia bisa menyentuh Gemma sehingga terjadi koneksi di antara mereka. Sementara itu, Cady dan Cole akhirnya berhasil melepaskan Amelia dan mereset ulang sehingga Amelia kini telah menjadi Megan kecil. Cady lalu menyuruh Amelia untuk melindungi dirinya dan juga Cole. Namun sialnya, Amelia saat itu tertembak EMP, sehingga Amelia malah mendapatkan kesadarannya kembali, yang ternyata malah membuatnya menjadi otonom, alias mengendalikan dirinya sendiri. Amelia lalu membantai semua orang yang ada di sana, sementara Christian yang sedang melakukan meeting Zoom bersama para pemimpin dunia pun menjadi ketakutan, karena Amelia lepas kendali. Megan yang sudah berada di otak Gemma pun langsung mengendalikannya. Ia segera menggunakan baju skeleton dan kemudian bertarung dengan brutal menghabisi pasukan keamanan di sana. Cady kemudian datang menenangkan Gemma. Sementara Christian kabur sambil mengaktifkan protokol penghancuran tempat ini. Gemma yang mengetahui Christian akan kabur pun segera menahannya. Namun sayang Christian malah menyandera Cady dan mengancam akan menjatuhkannya ke bawah. Sementara itu Cady yang memiliki kemampuan bela diri pun malah menjatuhkan diri dan menarik Christian hingga tangannya patah. Namun sayangnya program penghancuran itu tidak bisa dihentikan dan Christian berhasil masuk ke dalam lift untuk kabur. Namun rupanya Amelia sudah berada di sana dan langsung menghabisi Christian. Setelah itu Amelia pun langsung menuju black box. Beruntung saat itu Megan sudah kembali ke tubuhnya dan segera bertarung dengan Amelia untuk mencegahnya mendapatkan black box tersebut. Namun sialnya saat itu Megan tertembak EMP, sehingga Amelia pun berhasil mendownload black box tersebut yang berisikan pengetahuan seluruh alam semesta, yang membuat dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat itu Megan menyadari satu-satunya cara untuk mengalahkan Amelia adalah dengan meledakkan tempat ini menggunakan EMP. Maka dari itu, ia akan meledakkan dirinya sendiri dengan bom EMP yang ada di tangannya. Dan pada akhirnya Megan pun melakukan apa yang menurutnya benar, dan ia pun mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Amelia. Dan pada akhirnya Amelia pun berhasil dihancurkan. Begitupun dengan Megan yang kini sudah tiada. Setelah semua yang dialaminya, kini Gemma menghadap ke pemerintah dan menyatakan jika manusia tak bisa mencegah lajunya perkembangan teknologi, namun manusia bisa mengontrol teknologi tersebut. Setelah itu Cady dan Gemma pun kembali melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan saat Gemma melanjutkan menulis bukunya, tiba-tiba Megan kembali muncul. Yang ternyata Megan telah membuat cadangan dirinya di komputer Gemma dan rupanya ia masih sehat walafiat di sana. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian maupun alur ceritanya. Saya beserta seluruh ilmuwan yang bertugas di laboratorium bawah tanah mengucapkan terima kasih. Adios.